Pernikahan yang lazim adalah pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita. Nah, bagaimana kalau ada pernikahan yang di luar dari itu? Ayo ikuti bahasanya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang sebuah istilah dan juga tradisi yang bisa dikatakan aneh atau unik ya, atau unik atau aneh. Nah, bagi masyarakat di Indonesia, mungkin hal yang ini yang akan saya bahas berikutnya ini adalah suatu hal yang dianggap aneh, bahkan dikatakan tabu. Ini dia guys, poliandri. Oke, apa itu poliandri? Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke guys, lanjut ya. Poliandri ini adalah salah satu bentuk dari poligami ya. Poligami ini biasanya sih menunjuk pada pria ya. Nah, istilahnya sebenarnya kalau untuk pria sih poligini ya, atau seorang pria yang menikah dengan banyak istri atau istri yang lebih dari satu. Sementara kalau poliandri adalah kebalikan dari itu. Jadi seorang perempuan yang mengambil suami lebih dari satu ya, di saat yang sama. Jadi gitu guys. Nah, untuk di berbagai banyak negara termasuk juga di Indonesia, poliandri memang dikatakan masih tabu ya. Dan di sebaliknya pada sebuah negara dan suku di dunia ini ternyata memperbolehkan bahkan menganjurkan masyarakat untuk melakukan poliandri dengan berbagai macam alasan. Jadi kayak gitu. Nah, kalau di India sendiri sih praktek poliandri ini diyakini ya guys ya, dalam agama Hindu, karena mereka itu juga mensucikan tokoh ini ya, Pandawa, di mana keturunan Pandawa itu ya ini diperbolehkan ya guys ya untuk menikah dengan lebih dari seorang pria ya, atau dua atau lebih. Jadi kayak gitu, karena mereka dikatakan keturunan dari Pandawa yang Pandawa ini merupakan suami dari Drupadi, yaitu putri Raja Pancala. Karena itu sistem pernikahan ini dianggap sebagai tradisi yang ya tidak ini sih ya, tidak aneh, dilakukan khususnya bagi komunitas Hindu dan Buddha di bagian utara di negeri ini guys. Nah guys, suku yang melakukannya ini adalah suku Tauda. Nah, Tauda ini adalah sebuah suku yang tinggal di Bukit Nilgiri, nah di India ya guys ya. Dan mereka itu menikah dengan lelaki yang bersaudara, dan mereka akan berbagi istri atau disebut sebagai poliandri fraternal. Nah, saat seorang pria menikah ya dengan seorang laki-laki, ternyata dia juga menikah dengan seluruh saudara lelaki suaminya ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, ketika istri tersebut hamil, suami pertama yang akan jadi ayah dari anak pertama tersebut, serta melakukan upacara pemberian busur panah. Nah, pada kehamilan kedua, suami kedua yang menjadi ayahnya. Begitu akhirnya seterusnya. Tapi kini prakteknya dilarang ya, karena maraknya pembunuhan pada bayi perempuan yang baru lahir. Jadi kayak gitu ya. Oke, berikutnya adalah di Kenya ya. Ada suku Masai guys. Nah, suku Masai ini mendiami wilayah danau-danau besar Afrika ya, di Kenya. Nah, dan poliandri ini sebagai suatu hal yang lazim, karena jika seorang perempuan menikah, dia otomatis akan menikah dengan teman sebaya suaminya. Jadi gitu ya. Ketika teman suaminya itu datang, dia harus melayani temannya itu ya guys ya. Dan semua anak yang lahir ini dianggap sebagai anak dari sang suami. Tapi kini perempuan di suku Masai ini boleh memilih, dia boleh menerima atau menolak teman-temannya ya, atau tamu dari suaminya. Nah, selanjutnya adalah suku Guanches ya. Ini adalah suku yang ada di pesisir barat laut Afrika dan tinggal di Kepulauan Kanari guys. Suku Guanches ini memiliki praktek
poliandri dan berawal dari bencana kelaparan di abad ke-14 dan ke-15. Ketika itu sih yang menewaskan banyak perempuan guys. Akhirnya untuk mengatasi masalah ketimpangan jumlah penduduk ini ya, biar bisa dihindarkan, nah jumlah laki-laki kan lebih banyak ya, makanya dilakukan pernikahan lebih dari satu seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Dan di sana perempuan bisa menikah loh ya dengan maksimal 5 laki-laki sekaligus ya, gila ya. Kemudian di Cina ini ada suku Mosuo ya yang juga melakukan praktek poliandri. Dan mereka ini merupakan suku yang tinggal di tepi Danau Lugu ini di pegunungan Himalaya, dan di sini dikenal dengan tradisi nikah jalan. Nah, apa itu? Gini guys, kemiskinan ini membuat para wanita itu nggak bisa hidup ya, bisa dengan orang tua. Nah, ketika ada laki datang di malam hari, perempuan bisa menerima atau menuanya untuk bermalam. Jadi gitu ya. Terus kemudian dalam hal ini perempuan dapat memilih dan berganti pasangan sesuka hati. Nah, ini makanya disebut sebagai nikah jalan ya. Nah, pernikahan ini atau praktek ini dianggap nggak merugikan perempuan ya, dan juga tidak membuat perempuan dianggap tidak bermoral. Jadi tetap dianggap sebagai sesuatu yang normal-normal saja bagi perempuan yang dia melakukan praktek kayak gini. Nah guys, salah satu suku yang lainnya atau penduduk yang lainnya yang juga melakukan tradisi yang kayak gini adalah penduduk Tibet ya, atau suku Tibet ya. Dan ini karena apa? Karena tradisi ini dilakukan supaya tanah warisan itu nggak dibagi-bagi. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan hidup keluarga mereka ya. Jadi mereka ini mempraktekkan poliandri supaya saudara laki-laki tetap bertahan di rumah dan membantu pekerjaan. Jadi kayak gitu. Dan ini membuat perempuan menikahi banyak laki-laki untuk membantu mengurus pertanian ya. Jadi tujuannya adalah faktor ekonomi ya. Nah, dan juga faktor ya supaya tanahnya nggak dibagi-bagi ya menjadi kecil. Kemudian ini karena nanti mereka juga punya anak, dan kalau punya anak dari ini atau suami atau istri yang lainnya nanti akan dibagi-bagi lagi dan akhirnya jadi kecil ya. Oke, jadi pernikahan mereka ini di sini tidak dilakukan oleh satu orang pria dan satu orang wanita, tapi seorang wanita dengan banyak pria ya. Jadi seperti seorang satu keluarga yang prianya itu seolah mengundang seorang wanita ya untuk menjadi istri mereka. Jadi mulai kayak gitu guys ya. Dan saudara lelaki tertua ini tetap akan menjadi kepala rumah tangga ya, sedangkan yang lainnya ini membantu pekerjaan secara adil ya. Sementara anak-anak mereka pun juga diperlakukan secara adil. Jadi gitu ya. Dan praktek-praktek ini untuk saat ini ya memang lambat laun memang sudah mulai dikurangi ya. Seperti di Nepal ini telah dilarang ya poliandri ini sejak tahun 1963. Kemudian di tempat yang lainnya seperti di Nigeria ini yang sempat dilegalkan ya, tapi tahun 1968 ada larangan dari pemerintah. Oke guys, gitu aja ya bahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.